Pada episode sebelumnya, saat itu juga, wajahnya menjadi pucat. Dia melihat apa yang ada di dalamnya, dan kemudian dia langsung memikirkan sebuah legenda. Ekspresinya tidak menyenangkan untuk dilihat, hatinya sangat terguncang. Kalian semua, cepat pergi. Kalian semua tidak bisa datang, tidak bisa melihatnya. Si Hao meraung. Ekspresinya cemas, menghentikan yang lain mendekat. Sebuah kapal kuno berwarna hitam berlumuran darah berhenti di sana. Itu luar biasa besarnya, darah merah tua menutupi permukaannya, pemandangan yang mengerikan. Perlahan-lahan melayang melalui kehampaan yang tak terbatas. Ini adalah pemandangan yang aneh. Sebenarnya ada sebuah perahu di dalam celah kehampaan yang besar. Ekspresi Siha menjadi tidak menyenangkan. Dia benar-benar tidak pernah menyangka akan melihatnya di sini. Saat itu, ketika dia meninggalkan Provinsi Lima Elemen melalui alam rahasia langit asal, pohon hantu darah iblis telah mengatakan sebelumnya bahwa ada 3 hal yang paling menakutkan ketika bergerak melalui kehampaan. Salah satunya adalah kapal kuno berwarna hitam ini. Sejak zaman dahulu, dari jutaan makhluk, tidak banyak yang pernah melihatnya. Mereka yang mengalaminya pasti akan mati. Bahkan Master Sekte Lama yang paling kuat pun tidak akan mampu bertahan. Rumor mengatakan bahwa selama ada makhluk yang naik ke kapal ini, mereka tidak akan pernah kembali hidup-hidup. Si Hao tidak pernah menyangka, saat mencari asal-muasal keanehan dan tiba sebelum celah besar ini, dia akan melihat kapal ini. Ia belum pernah muncul berkali-kali di dunia ini sejak zaman kuno. Jika itu hanya sekedar melihat dari kejauhan, maka itu adalah satu hal, tapi sekarang, mereka begitu dekat, bisa merasakan tekanannya. Si Hao, apa yang terjadi? Apa kamu baik-baik saja? King Yi memanggil dari belakang. Ketika dia melihat bagaimana dia menjadi ketakutan, berdiri di sana tanpa bergerak, dia mengungkapkan ekspresi ragu. Jangan tanya lagi, cepat pergi. Si Hao mengirimkan secara mental, meminta mereka segera berangkat dari tempat ini, semakin jauh semakin baik. Orang-orang itu sangat bingung, tapi mereka tidak meragukan kerasnya suaranya. Mereka hanya bisa membuka mulut, tapi pada akhirnya mundur ke 3000 jalur. Mereka sekarang berdiri di jalan setapak berwarna biru, cukup jauh. Retakan berwarna hitam itu sangat besar, lebar seperti mulut binatang prasejarah. Benar-benar menakutkan. Si Hao berdiri di sana sendirian, tubuhnya tegang, seolah-olah dia berada dalam kondisi paling gugup dalam hidupnya. Kapal ini terlalu besar. Panjangnya beberapa puluh ribu li, badan kapal berwarna hitam tampak kuno, memberikan perasaan aneh dan menyedihkan. Tidak diketahui sudah berapa tahun keberadaannya. Darah itu berwarna merah tua yang mengerikan. Seiring waktu berlalu di tempat ini, tahun-tahun berlalu. Tidak pernah kering, masih bersinar berkilau saat dilukis di atas perahu kuno berwarna hitam. Latar belakang seperti apa sebenarnya yang dimilikinya? Dari zaman apa itu berasal? Tidak ada yang bisa digunakan sebagai referensi, tidak ada yang tahu pasti, hanya mengetahui bahwa ini adalah salah satu benda kuno paling menakutkan di dunia. Si Hao dengan kuat menahan tekanan, mencoba untuk berjuang melepaskan diri dari kekuatan tersebut, tetapi dia menemukan bahwa dibandingkan dengan kapal hitam kuno ini, kekuatannya sendiri bukanlah apa-apa. Mungkinkah ini sumber kejadian buruk itu? Dia sedikit ketakutan. Kekuatan tarik-menarik yang sangat besar meningkat, menyebar dari jarak jauh. Itu bahkan membuat celah kekosongan terdistorsi. Si Hao tidak tahan lagi, terseret oleh kapal hitam besar ini, salah satu hal paling menyeramkan dari masa lalu hingga sekarang. Ketika kakinya lepas dari tanah, dia sekali lagi mengirimkan suara kepada King Yi, Cao Yusheng dan yang lainnya agar tidak datang, sehingga mereka harus menjauh. Kemudian, seperti bintang jatuh, dia bergegas menuju perahu kuno itu. Gelombang kekuatan itu terlalu besar, mengikatnya saat menyeretnya. Kehampaan itu luas dan kosong, luas dan tak terbatas. Di dalam retakan besar berwarna hitam, kapal kuno itu ada sepanjang waktu. Itu tidak mengeluarkan suara sedikit pun, dan tidak ada satupun kehidupan yang bisa dirasakan. Yang ada hanyalah keheningan yang mematikan, serta tanda-tanda waktu yang berbintik-bintik. Boom! Setelah gempa dahsyat, Si Hao dipandu. Dia menabrak permukaan kapal, meninggalkannya begitu terguncang hingga telinganya berdenging.
Dagingnya saat ini dapat membunuh dewa sejati dengan tangan kosong, namun sekarang, dia dipukul hingga dia sangat kesakitan. Jika itu orang lain, tulang mereka pasti patah dan ototnya patah, menjadi pasta daging. Kecepatannya tadi terlalu cepat. Dia terbang seperti komet yang menghantam bumi besar dari luar angkasa, kekuatan tumbukannya sungguh luar biasa. Si Hao bangkit. Tubuhnya tidak begitu terluka, hanya darah dan ki yang bergerak. Dia mengukur sekelilingnya. Ada kabut di sekeliling kapal besar itu, membuat segalanya kabur dan tidak jelas. Tidak diketahui dari bahan apa kapal ini dibuat. Kelihatannya seperti logam, tapi juga seperti sejenis kayu kuno yang aneh. Saat dia mengetuk permukaannya, suara kengki yang keluar. Tampaknya tidak bisa dihancurkan. Dia berdiri di kapal ini, gelagatnya luas dan tak terbatas, matanya tidak bisa melihat ujung yang lain. Semua makhluk bagaikan setitik debu di tempat ini, sulit membayangkan siapa sebenarnya yang membangun benda seperti itu. Sementara Si Hao merasa sangat takjub di dalam hatinya, dia juga membawa semacam rasa dingin. Dia benar-benar naik perahu jenis ini. Mereka yang melihatnya sejak zaman kuno hampir semuanya telah meninggal. Sekarang, dia baru saja mengambil langkah itu, mengolah untaian energi abadi, memiliki kekuatan untuk mengguncang Immortal Ancient. Namun pada akhirnya, dia tiba di sini. Betapa disayangkannya hal ini? Apakah aku akan mati di sini? Dia bertanya pada dirinya sendiri. Kemudian, Si Hao membuka mata langitnya, simbol berwarna perak terbentuk di dalam pupilnya. Kemudian, pola-pola emas muncul, berkilau dan cerah saat dia mengamati seluruh kapal besar itu. Tiba-tiba, matanya terasa sangat sakit. Cahaya merah beraneka warna yang muncul membuat pupil matanya terasa seperti akan dibakar hingga buta. Itu adalah hamparan darah. Beberapa ratus li dari tempat ini, ada darah merah cerah di kapal kuno berwarna hitam yang menutupi papan kapal. Isinya simbol-simbol kuno dan misterius yang dapat melukai mata surgawi. Si Hao merasakan gelombang kedinginan. Makhluk macam apa yang memiliki darah itu, yang tidak mengering setelah sekian lama dan masih memiliki fluktuasi seperti ini, kekuatan dan simbol kehidupan seperti ini. Dia bahkan tidak bisa melihatnya. Ada kekuatan aneh di dalamnya. Ada banyak darah yang tersebar di seluruh kapal ini. Ada lapisan kekuatan misterius di dalamnya. Si Hao tidak bisa meninggalkan kapal kuno itu. Selama dia bergegas menuju langit, dia akan ditarik kembali. Namun, dia bisa berjalan di dek kapal dengan normal. Bahkan jika ahli tingkat Master Sekte datang, mereka tetap tidak pernah kembali ke dunia. Mungkinkah karena ini, mereka tidak bisa meninggalkan kapal kuno, akhirnya mati di sini dalam meditasi? Si Hao memikirkan sesuatu. Dia berjalan maju, mendekati hamparan darah. Benar saja, ketika dia berjalan 100 li, dia menabraknya. Jika dia tidak menggunakan mata surgawi, maka dia hanya akan melihat warna merah tua, bisa melihatnya secara langsung. Begitu simbol muncul di matanya, itu malah akan menyakitinya. Hal ini tidak hanya tercermin pada mata surgawi. Ketika dia mencoba untuk mentransfer kekuatan, melepaskan seberkas teks tulang dari ujung jarinya, itu akan memberinya rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah dia sedang dipotong oleh pisau. Dia sebelumnya pernah melihat darah abadi, itu suci dan ilahi, tapi tidak seperti ini. Itu jelas berbeda dengan darah sebelumnya. Darah ini sangat mendominasi, bahkan sulit untuk didekati. Darah yang mengerikan. Dia sangat ingin mengajak beberapa orang untuk meneliti, mencari tahu apa sebenarnya itu, simbol apa yang terkandung di dalamnya, namun pada akhirnya, dia tetap menyerah. Dia merasa darah semacam ini bisa membunuh makhluk yang lebih kuat darinya. Jika dia bertindak gegabah, dia mungkin akan mati. Benar saja, setelah memutar di sekitar darah, dia melihat kerangka yang hancur total. Separuh tubuhnya meleleh, berubah menjadi abu. Masih ada setengahnya yang tidak terluka. Dia menghirup udara dingin. Bahan tulangnya berwarna emas samar, pasti milik makhluk kuat, namun pada akhirnya, sepertinya ia mati setelah mencoba mendapatkan darah kuno. Seperti yang diharapkan, ada makhluk lain yang datang ke sini sebelumnya, secara tidak sengaja berakhir di sini. Genangan darah ini membentang beberapa li, namun dibandingkan dengan perahu secara keseluruhan, jumlahnya hanya sedikit. Dia buru-buru menggunakan mata surgawinya. Dia telah melihat banyak daerah dengan noda darah yang lebih besar, bahkan ada yang melintasi lebih dari 100 li.
Mengapa kejadian aneh dan tidak menyenangkan itu belum muncul? Si Hao curiga. Dia sudah sampai di kapal, jadi kenapa tidak ada aktivitas? Dia melanjutkan ke depan, dengan hati-hati menggunakan mata surgawi untuk melihat sekeliling. Pada akhirnya, dia menemukan ada bagian kapal kuno yang rusak di depan. Dia segera berjalan mendekat. Dia merasakan aura yang lebih mengejutkan di sini. Di area ini, deknya penuh lubang, seolah-olah terkena serangan hebat. Permukaannya terdapat bekas kapak dan lubang pedang. Pertempuran hebat sebelumnya pernah terjadi di sini. Saat itu juga, si Hao menjadi ngeri. Melalui lubang dan tanda itu, ada energi pembunuhan yang mengejutkan yang melonjak, membuatnya merasakan semacam aura tirani dan niat bertarung. Itu pasti ditinggalkan oleh individu yang kuat. Jejak pertempuran mereka masih belum hilang, terus mengeluarkan aura tak terbayangkan yang melintasi ruang waktu. Api si Hao diam-diam muncul, simbolnya berkedip-kedip. Seperti cermin, ia berkedip-kedip di sini, menerangi semua jejak. Si Hao terkejut, tapi dia tetap diam-diam memperhatikan semuanya. Segera setelah itu, api misterius kembali ke tubuhnya, lalu menghilang. Si Hao melanjutkan perjalanannya lagi, berjalan ke depan. Apapun yang terjadi, tidak ada cara untuk pergi. Dia sudah berada di perahu kuno berwarna hitam, jadi dia penasaran, ingin melihat apa sebenarnya yang ada di sini. Setelah berjalan beberapa ratus li, dia melihat artefak kuno yang materialnya mirip dengan badan kapal. Itu seperti logam, tetapi juga seperti kayu kuno yang aneh, hitam pekat seperti tinta. Itu diukir menjadi benda seperti toples air, menjulang tinggi di sini seperti gunung. Cahaya keemasan melonjak di dalam, fluktuasi cahaya yang dilepaskannya sangat mencengangkan. Benda macam apa ini? Si Hao berjalan mengelilinginya, merasa ini benar-benar seperti kendi air, seperti kapal besar yang berlayar ke laut yang digunakan untuk menghilangkan hujan. Dia menjadi semakin bingung. Apa gunanya, toples air, ini? Kemana tujuan perahu kuno ini? Begitu kuat dan mengintimidasi, apakah ia benar-benar perlu menggunakan toples ini untuk menghilangkan hujan? Si Hao melakukan semua yang dia bisa, melepaskan indera ilahinya untuk menjelajahi apa yang ada di dalam toples air. Dagingnya tidak bisa meninggalkan tanah, tidak bisa terbang, tapi indera keilahiannya bisa. Namun, ketika ia meninggalkan jarak tertentu, itu akan memberinya sedikit rasa sakit juga, perasaan yang mirip seperti tertusuk pisau. Dia menahan rasa sakit ini. Indera keilahiannya memanjat kendi air pegunungan dan kemudian melihat ke dalam. Dia langsung terkejut. Itu adalah toples darah utuh, tapi warnanya emas, dan ada simbol di dalamnya. Seolah-olah sebuah danau naik dan turun. Sungguh sangat mencengangkan. Surga! Si Hao tidak bisa menahan tangisnya. Darah makhluk apa ini, yang sebenarnya menggunakan kendi air sebesar itu untuk menampungnya? Itu terlalu mengejutkan. Tentu saja, yang terpenting adalah betapa menakutkannya darah emas itu. Begitu indera keilahiannya mendekat, ia langsung terbakar, tidak dapat benar-benar menyelidiki ke dalam. Darah emas berisi teks tulang, tidak kalah dengan darah merah tua di seluruh dek. Itu terlalu kejam dan menakutkan. Si Hao merasa ngeri. Dia menarik kembali akal sehatnya, tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Dia diam-diam berpikir pada dirinya sendiri. Tempat ini sungguh keterlaluan. Itu tidak mungkin lebih lemah dari darah abadi, kan? Dia bergerak lagi, dan kali ini, dia melihat beberapa toples besar lainnya, semuanya berisi darah, warnanya berbeda-beda. Ada yang berwarna perak, ada yang merah, ada yang hitam. Masing-masing dari mereka sangat mengejutkan dan sangat menakutkan. Fluktuasi simbol yang dikandungnya terlalu menakutkan, mampu dengan mudah menghancurkan dewa. Sementara itu, ini hanyalah darah makhluk mati. Si Hao tercengang. Dia diam-diam berbalik, melihat toples besar ini. Dia merasa hal ini sulit dipercaya, tidak mampu membayangkan bagaimana hal ini bisa terjadi, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Jika kita membandingkan perahu biasa dengan laut, lalu untuk perahu kuno ini, sebenarnya, laut, apa yang harus diseberangi, dan di mana letaknya? Terlebih lagi, wadah yang digunakan untuk menampung hujan membawa darah jenis ini, jadi langit seperti apa yang akan mengeluarkan hujan semacam ini? Imajinasi pikiran si Hao segera menjadi liar, pikirannya sekarang terasa sangat tidak nyaman.
Jika dia mencoba membuat perbandingan sederhana, itu terlalu menakutkan. Dia berjalan beberapa ribu li lagi, melihat terlalu banyak tempat yang menakutkan. Segera setelah itu, dia bahkan menemukan tanduk patah sebesar gunung kecil. Itu sepenuhnya berkilau dan tembus cahaya. Hanya saja, benda itu lengket dengan darah saat tergeletak di sana. Bentuk tanduk ini sangat menakjubkan, seperti tanduk rusa, tetapi juga seperti tanduk naga sejati yang patah. Sebenarnya aku berada di tempat seperti apa? Xiao bertanya pada dirinya sendiri. Hal-hal yang dilihatnya sepanjang jalan sungguh menakjubkan. Meskipun dia tidak dapat memverifikasi apa sebenarnya benda-benda itu, dia merasa bahwa benda-benda itu sangat luar biasa. Tanduk naga berlumuran darah, berkilau dan tembus cahaya. Dia bisa merasakan energi yang mengintimidasi begitu dia mendekat, seolah energi itu akan membelah jiwanya. Mata Xiao berkobar karena hasrat. Jika itu adalah tanduk naga dan dia membawanya pergi, betapa mengejutkan nilainya. Namun, dia tidak punya cara untuk mendekatinya. Meskipun tanduknya telah jatuh, ia masih penuh dengan kekuatan hidup. Simbol-simbol berputar-putar di sekitarnya, mampu membunuh semua orang yang melakukan kontak dengannya. Xiao hanya bisa menatap tak berdaya pada harta karun tertinggi ini tanpa melakukan apapun terhadapnya. Hal ini terlalu berat. Berdasarkan spekulasinya, jika tanduk ini ditinggalkan oleh naga sejati berdarah murni, setelah dimurnikan menjadi artefak berharga, tanduk ini akan menjadi salah satu senjata terhebat di alam atas, sesuatu yang mustahil untuk dinilai. Setelah mondar-mandir dalam waktu yang lama, dia hanya bisa pergi pada akhirnya. Aku benar-benar tidak mau menyerah di sini, meskipun dia berada di tempat berbahaya dengan hal-hal buruk yang mungkin terjadi padanya kapan saja. Xiao masih merasa seperti ini, melihat ke belakang 3 kali ke arah tanduk itu di setiap langkah. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang lain. Itu adalah sebuah skala. Benda ini lengket dengan darah, dan simbol-simbolnya sangat berfluktuasi. Warnanya emas, panjangnya sekitar 1 kaki. Ada banyak pola aneh di permukaannya, membentuk simbol kuno. Itu terlihat seperti karakter menentang. Apakah itu ada hubungannya dengan naga itu? Xiao menatapnya, ragu-ragu lagi. Dia juga tidak bisa mendekati skala ini. Namun, yang tidak terduga adalah nyala api di tubuhnya tiba-tiba keluar, mendarat pada skala itu dan terbakar, memperoleh sedikit cahaya keemasan dan melahapnya. Apa yang dilakukannya? Xiao bingung. Segera setelah itu, api misterius itu terbang, kembali ke tubuhnya. Sementara itu, fluktuasi simbol yang kuat pada skala itu telah menghilang, menjadi sederhana dan tanpa hiasan. Warnanya kuning berkilau, cahaya keemasan yang cemerlang kini menghilang, memberikannya semacam penampilan yang dalam. Sekarang tidak memiliki sedikit kemegahan, seolah-olah baru saja mengalami pembaptisan waktu. Energi pembunuhan menghilang. Xiao terkejut. Perasaan seperti ini tidak salah. Dia mengulurkan indera ilahinya dan dengan hati-hati mendekat, menemukan bahwa dia tidak terluka. Kemudian, dia melepaskan teks tulang, menggunakan teknik berharga untuk merebutnya. Tidak ada dampak negatif dari tindakan ini juga. Dia segera mengambilnya, menemukan bahwa skala ini sendirinya adalah 100.000 jin, cukup tidak masuk akal. Itu sangat berat di luar imajinasi. Sial! Dia dengan ringan menjentikannya dengan tangannya, mengeluarkan suara metalik, jernih dan merdu. Tebalnya 1 inci dan panjang 1 kaki. Harus ada cukup bahan untuk mengubahnya menjadi artefak berharga. Mungkin ini adalah artefak alami yang berharga. Jika aku bisa kembali hidup-hidup, aku harus bertanya pada gadis naga apakah ini benar-benar sisik naga, dia berkata pada dirinya sendiri. Sepanjang perjalanan, dia melihat banyak hal yang menyeramkan, ada yang sangat menakutkan, ada pula yang nilainya mencengangkan. Namun, dia tidak punya cara untuk mendekati dan membawa pergi satupun dari mereka. Altar? Tiba-tiba Xiao menemukan bahwa dia telah melakukan perjalanan melalui lebih dari 10.000 li, sudah mendekati palka kapal kuno ini. Di luar ruang kapal ini terdapat sebuah altar yang seluruhnya berwarna hitam pekat, permukaannya terdapat banyak ukiran kuno. Pola-pola itu semuanya sangat dalam, dan juga ditutupi dengan bekas pedang dan pedang, jadi jelas bahwa pertempuran pernah terjadi di sini sebelumnya. Nyala api di dalam dirinya beraksi lagi, menerangi semuanya. Xiao mengikuti tangga besar, terus memanjat altar hitam yang bahkan lebih besar dari gunung.
Di atas altar berwarna hitam ini ada sebuah kolam yang runtuh ke dalam. Tiba-tiba ada cairan 5 warna di dalamnya yang tampak seperti cairan batu giok, berkilau dan tembus cahaya. Cahaya warna-warni yang cemerlang juga dilepaskan. Ini juga, darah? Si Hao menggigil dalam hati. Setelah mengamatinya dengan cermat, dia memastikan bahwa itu memang benar. Apakah ini digunakan sebagai pengorbanan? Jenis darah ini sungguh aneh. Dia merasakan kekuatan yang tak terukur hanya dengan melihatnya. Si Hao merasa darah ini bahkan lebih hebat daripada darah merah tua, dan membawa niat membunuh yang dingin. Semua yang ada di sini sangat kuat, penuh dengan niat membunuh, seolah-olah semuanya berasal dari medan perang. Mungkinkah itu semacam ilusi? Dia tidak berani menggunakan mata ilahinya, takut kalau pergerakan simbol mereka akan membangkitkan niat membunuh dalam darah 5 warna ini. Dia bisa merasakan keanehan hanya dengan melihatnya secara normal. Altar ini tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Cairan 5 warna mengeluarkan pemandangan yang mengejutkan, dan bahkan ada suara yang samar-samar. Dia mengamatinya dengan cermat, pikirannya sangat terkonsentrasi. Itu bukanlah ilusi. Itu menjadi semakin berbeda. Membunuh. Tiba-tiba dia mendengar teriakan perang. Darah 5 warna itu mengeluarkan gelombang besar, naik dan turun seperti genangan air yang luas. Pemandangan buram di dalam perlahan muncul. Itu adalah kota kuno yang sangat besar, serta medan perang yang tak terbatas. Teriakan perang mengguncang langit. Para ahli di sana semuanya bisa menghancurkan bintang dan menangkap bulan, semuanya sangat kuat. Kota itu sangat kokoh, membentang melintasi hutan belantara, sangat besar, seolah-olah kota itu adalah dunianya sendiri. Boom! Pertarungan itu menunjukkan fluktuasi kekuatan suci yang paling besar. Ada simbol-simbol yang melonjak, membuat banyak bintang di langit berjatuhan. Pertarungan seperti itu terlalu kejam, tidak terbayangkan. Kemudian, dia melihat beberapa orang yang saling mendukung di bawah matahari terbenam, berjalan menuju kota kuno yang sangat besar itu. Tubuh mereka yang terluka bergoyang, seolah-olah mereka akan jatuh kapan saja. Di bawah terik matahari, tubuh mereka terlihat sangat besar, tidak terlihat lemah karena luka-luka mereka. Mereka semua memiliki aura yang tiada tara. 7 dari mereka, seperti 7 raja yang tak tertandingi, saling mendukung, berjalan melewati mayat yang tak ada habisnya untuk kembali ke kota besar dan melindunginya. Segera setelah itu, makhluk menakutkan yang tak ada habisnya dibantai. Ada aura dao ilahi, seolah-olah mereka sudah abadi, dan ada cahaya abadi juga. Itu sangat menakutkan. Ah! Ketujuh orang itu berlumuran darah. Mereka sangat besar dan tinggi ketika mereka berdiri di depan kota. Mereka meraung ke arah langit, bergegas keluar lagi untuk membunuh musuh yang tak ada habisnya. Pada saat ini, darah Si Hao beresonansi, melonjak dan bergolak. Sebuah simbol muncul di dahinya juga, menjadi lebih cemerlang dari sebelumnya. Simbol-simbol itu terjalin, cahaya suci melonjak ke langit. Si Hao merasakan gelombang kesedihan. Ini bukanlah karakter dosa, tapi kemuliaan. Dia ingat pertama kali darah orang berdosa melonjak, tulang dahinya bersinar, menyebarkan awan, dia mendengar sebuah suara. Kami bukan orang berdosa, darah yang mengalir melalui tubuh kami tidak kotor, tetapi penuh kemuliaan, mencatat pencapaian dan kemuliaan kami sebelumnya. Kami, bukan orang berdosa, nenek moyang kami, masih berperang di sana, dunia memisahkan kami, memotong jalan pulang mereka sendiri. Mereka masih melakukan pertempuran berdarah, menjaga perbatasan yang terpencil. Ketika dia memikirkan kembali suara ini, Si Hao sangat terguncang. Perbatasan terpencil, apakah itu perbatasan terpencil? Di mana itu? Harinya akan tiba ketika aku akan membantai di sana. Si Hao mengepalkan tangannya. Darah 5 warna bersinar, pemandangan di dalamnya perlahan menjadi kabur. Samar-samar dia bisa melihat sebuah pemandangan. Salah satu dari 7 raja besar jatuh, semua bintang meredup sebagai tanggapannya. Kami sedang berjuang, dipisahkan oleh langit dan bumi, tapi kami tidak bisa bertahan. Bagaimana dengan mereka yang datang belakangan? Itulah suara 6 raja besar yang masih hidup. Sosok besar mereka berlumuran darah, penuh bintang. Mereka saling mendukung, tampak sangat sedih di bawah terik matahari. Hidung Si Hao terasa sakit, dan matanya agak kabur saat dia melihat salah satu raja jatuh.
Dia merasakan kesedihan yang luar biasa di dalam hatinya, benar-benar berharap dia dapat membantu mereka dengan cara tertentu. Di mana kalian semua? Di mana perbatasan yang terpencil? Suaranya bergetar. Kontrak, mungkinkah itu kontrak kuno? Dia memikirkan kontrak yang dia dengar dari klan surgawi, bertanya-tanya apakah itu adalah hal yang sama. Weng! Setelah getaran terakhir, ombak besar altar surut, dan Si Hao juga melihat pemandangan terakhir di permukaan danau. Sebuah kapal kuno berwarna hitam sedang melintasi perbatasan yang terpencil, membawa darah saat memasuki celah kehampaan yang besar. Kapal ini? Si Hao terguncang, pikirannya berat. Apakah ini sumber dari hal yang tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan? Asal-usul perahu ini sangat mengejutkan. Apakah kemunculannya di sini baik atau buruk? Tidak ada lagi aktivitas apapun. Dia turun dari altar dan berpikir sejenak dalam diam. Lalu, dia berjalan menuju bagian dalam ruang kapal. Kapal ini terlalu besar, membuatnya merasa seperti seekor semut yang berjalan di dalam istana megah. Hanya saja, tempat ini gelap gulita disertai kabut tebal. Kabut kelabu menyelimuti dari dalam, membawa hal-hal yang tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan. Karena aku tidak bisa pergi, sebaiknya aku menjelajah sampai akhir. Si Hao memutuskan dia akan mempertaruhkan semuanya. Dikabarkan bahwa orang-orang yang berada di perahu ini semuanya mati, tidak mungkin mereka bisa membiarkannya hidup-hidup. Tidak ada kesimpulan yang lebih buruk, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan pada saat ini. Tentu saja, satu-satunya harapan adalah nyala api di dalam tubuhnya. Energi di sini terlalu berat. Ketika dia masuk ke dalam, dia ketakutan. Itu berbeda dari apa yang dia bayangkan. Ruang kapal macam apa ini? Itu jelas merupakan dunia tersendiri dengan pegunungan dan sungai. Sebuah gunung yang sangat besar menjulang tinggi. Meski pecah, namun tetap menjulang tinggi ke awan. Di bawah gunung, mayat terlihat di mana-mana. Mereka mengenakan pakaian kuno, dengan pakaian perang dari Immortal Ancient. Yang memakainya semuanya sangat tua, misterius dan menakutkan. Di kaki gunung ada kuali batu kuno, sangat besar dan samar-samar mengeluarkan cahaya warna-warni. Ini adalah satu-satunya sumber cahaya keberuntungan yang terlihat di tanah kematian yang gelap ini. Si Hao berjalan mendekat. Dia mengucek matanya, memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Di sebelah kuali batu ada meja batu giok yang sangat besar. Apa itu tadi? Ada darah di seluruh permukaannya, serta cahaya lemah. Kepala-kepala bertumpu di atasnya satu demi satu. Selain itu, ada tablet peringatan dengan ukiran kata-kata kuno di atasnya, kata-kata yang bahkan tidak dia kenali. Ketika dia sedikit menyelidiki dengan indera keilahiannya, suara Dao bergemuruh, dan kemudian dia memahami arti dari karakter tersebut. Itu terlalu kuno, kata-katanya berbeda dari kata-kata di dunia sekarang. Tuan Langit Merah Agung, Tuan King Wei, Tuan Yuyu. Si Hao menghirup udara dingin. Tempat seperti apa yang dia datangi, hingga benar-benar melihat pemandangan aneh dan menakutkan seperti itu? Itu membuat kulit kepalanya mati rasa. Tuan Besar Langit Merah, Tuan King Wei, siapakah orang-orang ini? Mereka abadi. Bahkan sekarang, masih ada api langit merah, api Yuyu, dan yang lainnya di dunia, benih abadi, yang mereka tinggalkan, namun saat ini, dia benar-benar sampai di tempat ini, melihat tablet peringatan mereka. Tentu saja, ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Yang benar-benar membuat Si Hao ngeri adalah kepala di depan tablet peringatan. Itu lengket dengan darah berkilau, belum layu. Mungkinkah kepala-kepala ini milik Raja Langit Merah Besar, Raja King Wei, Raja Yuyu, dan sosok seperti ini? Rambut halus Si Hao segera berdiri tegak, merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Shua! Cahaya lemah berkedip-kedip. Kepala dan tablet peringatan di meja giok panjang semuanya menghilang. Kuali batu itu mengeluarkan kedipan samar. Pikiran Si Hao terguncang. Apakah ini ilusi, atau cerminan dari apa yang ada di dalam kuali batu? Dia menatap kuali itu. Meskipun ada penutup di atasnya, serta segel yang tak tertandingi, masih ada helaian cahaya warna-warni yang merembes keluar. Selain itu, kualinya tertutup retakan, sudah pecah, siap pecah kapan saja. Sejak dia tiba di kapal kuno ini, semua yang dia lihat sungguh keterlaluan, terutama tempat ini, yang bahkan lebih menakutkan. Si Hao menatap kuali batu itu, merasakan dinginnya tulang yang menusuk.
Bukan suhunya yang menurun, tapi rasa dingin yang berasal dari hatinya. Bagaimana bisa seperti ini? Tempat ini sungguh tak terbayangkan, ternyata memiliki benda seperti ini. Si Hao tidak pernah merasa begitu takut sejak dia meninggalkan desa. Pemandangan yang dilihatnya di sini terlalu menakutkan, melebihi imajinasinya. Meja panjang itu menghilang. Dia curiga itu mungkin karena mereka terlalu luar biasa, dan itulah mengapa mereka bisa muncul melalui segel kuali batu. Mungkinkah ada satu kuali yang penuh dengan kepala? Ini terlalu mengejutkan. Nama-nama itu, tugu peringatan, kepala yang berlumuran darah berkilauan, jika berita ini tersebar pasti akan mengejutkan dunia. Raja Yuyu, penguasa langit merah, siapa yang percaya bahwa kepala mereka semua ada di dalam kuali? Itu terlalu mengejutkan, mengguncang masa lalu dan masa kini. Gunung dan sungai ini berwarna kehitaman. Si Hao berjalan maju selangkah demi selangkah, mendekati gunung-gunung besar yang rusak itu. Dia ingin melihat kuali batu di kaki gunung dari dekat. Ada terlalu banyak sisa kerangka di sepanjang jalan, semuanya membawa aura waktu yang telah berlalu. Mereka menutupi tanah. Ada beberapa mayat yang belum rusak selama ini, saat ini melepaskan fluktuasi yang mengerikan. Si Hao mencoba menyentuhnya, tetapi sisa-sisa itu segera mengeluarkan simbol dan teks tulang yang menakutkan. Bisa dibayangkan betapa kuatnya orang-orang ini ketika mereka masih hidup. Mereka jelas merupakan ahli yang tak tertandingi. Tanah kuno ini sangat luas. Namun, menyebutnya sebagai medan perang tidaklah tepat. Ada mayat-mayat kuno berserakan di tanah, beberapa membawa energi kacau, beberapa melepaskan simbol-simbol misterius. Ada beberapa yang jelas-jelas sudah membusuk juga. Ada yang tidak sengaja diinjaknya, dagingnya membusuk, ada pula yang langsung berubah menjadi debu. Kuat. Si Hao mencoba mengambil beberapa senjata, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada satupun yang utuh. Jika mereka tidak rusak, maka mereka sudah lama dihancurkan oleh perjalanan waktu yang tak ada habisnya. Apa yang diperolehnya hanyalah tombak patah dan baju zirah yang compang-camping, hingga kehilangan semua keilahiannya dan benar-benar membusuk, sudah tidak dapat dianggap sebagai material ilahi apapun. Bagaimanapun juga, waktu yang tak ada habisnya telah berlalu. Kecuali jika itu adalah harta karun tertinggi yang tak tertandingi, karena sejak awal sudah rusak, secara alami tidak ada cara bagi mereka untuk bertahan selamanya. Makhluk macam apa ini? Dia melihat makhluk aneh pegunungan yang tampak seperti landak. Namun, lehernya sangat panjang, dan kepalanya bahkan lebih mirip naga sejati. Selain itu, ada sepasang sayap dewa emas yang belum membusuk sampai sekarang. Hal ini luar biasa hebatnya. Si Hao merasa kulitnya merasakan sakit yang menusuk bahkan dari jauh. Duri dewa emas sepertinya mampu menghancurkan kehampaan. Makhluk immortal ancient sangat berbeda dari makhluk di dunia saat ini. Si Hao berjalan cukup jauh, makhluk kuno yang dilihatnya semuanya memiliki ciri khas masing-masing. Diam dan tanpa kabar apapun, mata mayat kuno di belakangnya bersinar dengan cahaya hijau. Tubuhnya membawa kabut abu-abu, dan seperti musang, ia menerkam dengan tenang. Si Hao cukup waspada. Dengan tombak kuno di tangannya, dia dengan kuat memutar pinggangnya, tangan kanannya mengacungkan tombak itu ke belakang, lebar ayunannya sangat besar. Peu. Garis darah berwarna hitam memercik keluar. Kepala makhluk itu terbang secara diagonal, dan seluruh mayatnya terbelah, jatuh ke tanah menjadi darah kental, membusuk. Si Hao tahu bahwa dia telah memasuki tempat berbahaya. Hal yang dianggap tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan kemungkinan besar terjadi tidak jauh dari situ. Dia tiba di bumi iblis yang misterius. Sementara itu, saat ini, dia tidak jauh dari gunung yang rusak itu, dan bisa melihat dengan jelas kuali batu yang sangat besar itu. Ini sebenarnya batu dunia. Si Hao terkejut. Dia melihat bahan pembuat kuali ini, secara tak terduga merupakan bahan legendaris yang tak tertandingi, bahan kasar untuk harta karun alam tertinggi. Itu sungguh terlalu mengejutkan. Hanya sebagian kecil dari benda ini yang akan membuat para master sekte hebat bertarung sampai mati. Namun, ada bongkahan besar di sini, membentuk kuali yang utuh. Jelas tidak ada bahan lain yang tercampur. Justru bahan berharga kokoh inilah yang tertutup retakan, seolah-olah akan pecah kapan saja. Sulit membayangkan kekuatan apa yang menyebabkan kerusakan seperti ini. Kuali itu sangat sederhana dan tanpa hiasan, dipenuhi energi kacau.
Meskipun bagian atas kuali disegel, ada untaian cahaya warna-warni yang merembes keluar, serta kabut abu-abu dan hitam menyebar keluar. Si Hao menghela nafas. Nilai kuali ini terlalu besar. Siapa yang mengira bahwa kuali yang mengeluarkan cahaya warna-warni yang penuh keberuntungan ini mungkin penuh dengan kepala? Bagaimana hal itu tercipta saat itu? Siapakah orang yang bertindak begitu boros? Selain itu, dia juga sedikit ngeri saat menemukan ada untaian kabut abu-abu dan energi hitam di dalam cahaya warna-warni yang menguntungkan, merembes keluar dari segel. Itu membuat seseorang menggigil dalam hati karena ketakutan. Itu karena dia merasakan aura familiar, sama seperti aura tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan yang muncul. Mereka pasti berasal dari sumber yang sama. Jangan bilang asal-muasal keanehan itu adalah kuali ini, kata si Hao pelan, ekspresinya muram. Dia dengan hati-hati berjalan mengelilingi kuali ini. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah retakan yang menutupi kuali ini juga mengeluarkan gumpalan kabut abu-abu. Ini benar-benar akan pecah. Sebuah kuali kuno besar yang terbuat dari batu dunia, ini jelas merupakan harta karun tertinggi. Apakah retakan ini disebabkan oleh serangan luar atau karena benda yang tersegel di dalamnya terlalu kuat? Setelah pecah, akibat mengerikan apa yang sebenarnya akan terjadi? Ekspresi si Hao menjadi serius. Dia berdiri di depan kuali, berpikir dalam hati. Berikan padamu yang tidak membusuk, buka segelnya. Tiba-tiba fluktuasi yang tidak jelas dan lemah menyebar keluar. Itu adalah suara dari kehendak ilahi. Ternyata sulit untuk membedakannya, aneh dan mengerikan. Si Hao menggigil kedinginan. Di tempat kematian ini, sebenarnya ada panggilan seperti ini. Itu membuat seseorang menggigil dalam hati. Kabut abu-abu dan energi hitam yang merembes keluar dari kuali batu melayang-layang, tampak sangat menyeramkan. Ada sejenis kekuatan iblis yang berkembang biak, membuat seseorang merasa tidak nyaman. Si Hao buru-buru mundur beberapa langkah. Roh primordialnya tidak stabil, seolah-olah akan meninggalkan tubuhnya. Pikirannya bergetar, menerima gangguan yang cukup kuat. Seolah-olah gelombang kekuatan membatasi dirinya, tetapi juga seolah-olah menggodanya, membuatnya berjalan maju. Kekal, panjang umur, hidup berdampingan dengan dunia. Suara sekilas itu membawa niat dingin, mustahil untuk dilawan. Itu secara langsung digunakan pada kemauan seseorang, mengatakan bahwa itu akan memberikan manfaat, memerintahkan dia untuk berjalan maju. Nyah! Si Hao berteriak, terhuyung mundur. Dia dengan paksa menggigit bibirnya, hampir menyebabkan darah tumpah. Dia agak takut. Apa yang sedang terjadi? Itu jelas merupakan fluktuasi yang sangat lemah, namun itu sangat mempengaruhi pikirannya. Weng! Kuali batu yang tertutup retakan itu bergoyang, melepaskan cahaya ilahi. Kabut abu-abu dan energi hitam saling terkait, menjadi lebih gelap. Kemudian, suara itu menghilang bersamaan dengan itu. Itu sangat menghantui. Si Hao mundur, ekspresinya sangat serius. Sudah berapa puluh ribu tahun berlalu, mungkin sudah lama berlalu, namun masih ada keinginan di dalam kuali ini. Itu membuatnya ketakutan. Apakah kuali ini berisi kepala, atau benda lainnya? Tiba-tiba, si Hao merasakan gelombang kehangatan, sekelilingnya menjadi damai. Kesuraman tersebar, dan hamparan cahaya muncul, mengalir ke depan. Itu seperti riak, dan juga seperti cahaya bintang. Meski tidak terlalu megah dan megah jika dibandingkan dengan seluruh negeri kuno ini, namun masih cukup untuk menerangi sekeliling, menghilangkan sebagian kegelapan. Pikiran si Hao bergetar. Semuanya diciptakan oleh cahaya di dalam tubuhnya. Itu sudah terbang, berubah menjadi cermin kuno, mencerminkan semua hal di sini. Itu mencerminkan semua pemandangan dan jejak pertempuran di tempat ini dengan permukaan cerminnya, dan bahkan melingkari kuali batu itu, benar-benar menampilkan segalanya. Boom! Suara berat yang teredam terdengar di udara. Seluruh wilayah ini mulai berguncang, perahu kuno berwarna hitam itu sendiri bergoyang. Bahkan bola cahaya itu pun bergetar. Itu berputar di sekitar tempat ini, dan kemudian kembali ke tubuh si Hao. Wu! Tiba-tiba, suara gemuruh yang tidak jelas terdengar dari balik pegunungan yang rusak, membuat kulit kepala seseorang menjadi mati rasa dan tubuh mereka menggigil kedinginan. Seolah-olah ada roh jahat yang meniupkan udara dingin ke belakang lehernya. Benda apa yang ada di kedalaman tempat ini? Si Hao berhenti di sini sebentar, lalu dia berjalan ke depan.
Apapun yang terjadi, dia tidak bisa pergi, mungkin mati di sini, jadi sebaiknya dia terus menjelajah. Gunung-gunung yang rusak sangat besar. Dia berjalan mengitarinya, menuju ke depan. Energi kacau di depannya berkabut dan tidak jelas. Ini adalah tanah kuno yang lebih luas, dengan lebih banyak mayat, senjata rusak, dan artefak tulang yang hancur. Ini masih merupakan pegangan kapal, tapi tidak tampak seperti dunia sama sekali, melainkan seperti dunia tanpa batas. Setelah entah berapa lama waktu telah berlalu, Si Hao merasa seolah-olah dia telah tiba di ujung dunia ini. Di depan, jalan berakhir, tidak ada tempat lagi untuk berjalan. Dia telah mencapai akhirnya. Apa yang ada di sana? Si Hao melihat ke depan, hatinya bergetar. Ada jurang tak terbatas yang terbentang di hadapannya, kabut kacau melingkar di atas, dan tinta hitam pekat di bawah, bagian bawahnya mustahil untuk dilihat. Ada jenis energi paling menakutkan yang berputar-putar. Raungan yang didengarnya sebelumnya sepertinya justru berasal dari jurang ini, tujuan akhir kapal ini. Dia merasa bahwa semua keanehan dan kejadian buruk itu berasal dari tempat ini, dari jurang di bawah. Tampaknya mampu melahap segalanya. Setelah melihatnya sekilas, Si Hao segera merasakan hawa dingin menjalar dari ujung kepala sampai ujung kaki, rambut halusnya berdiri tegak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kemudian, dia terkejut, emosi-emosi besar naik dan turun dalam dirinya. Itu karena ketika dia membuka mata surgawinya, dia melihat seseorang duduk di pintu masuk jurang ini, seolah-olah tubuhnya disegel di sini. Sosok ini sangat besar, rambutnya yang berwarna hitam lengket dengan darah, bertebaran sampai ke pinggangnya. Dia duduk di sana tanpa bergerak. Itu dia. Suara Si Hao bergetar. Dia telah melihat orang ini belum lama ini dalam pemandangan yang muncul di altar, salah satu dari 7 raja besar yang melindungi perbatasan terpencil. Dia tiba-tiba ada di sini. Ini sangat mengejutkan. Seolah-olah dia membatu, tanpa sedikit pun vitalitas, tidak bergerak sama sekali. Di atasnya ada lapisan pola kuno, yang menutup pintu masuk ke jurang ini. Sementara itu, dia duduk di atasnya, diam-diam melindungi tempat ini. Mata Si Hao membelalak. Dia dengan cermat mengamati individu ini. Terlalu banyak luka di tubuh raja ini, pakaiannya compang-camping. Tubuhnya dipenuhi luka yang mengerikan. Tombak pendek tertusuk di dadanya, panah berbulu berwarna hitam dimasukkan ke tulang belikatnya, dan kaki kuali dewa tertanam di tulang rusuknya, ujung lainnya muncul dari punggungnya. Bahkan ada lebih banyak pecahan pagoda compang-camping yang menusuk kepalanya. Sulit membayangkan pertempuran besar yang menyedihkan dan menakutkan seperti apa yang dia alami. Dia penuh dengan luka, darah sekarat pada pakaian perangnya. Darah merah cerahnya masih belum mengering sampai sekarang, tapi tubuhnya sudah sedingin es tanpa jejak kehidupan. Itu karena lukanya terlalu parah. Artefak paling berharga yang menakutkan itu, salah satu darinya bisa menembus langit. Namun, semuanya sekarang rusak, dimasukkan ke dalam tubuhnya. Itu cukup untuk menghapus seluruh kekuatan hidup. Ini adalah segel yang dia pasang sebelum kematiannya, menyegel tempat ini. Aku sudah kembali, namun, kekuatanku sudah habis. Gelombang emosi menyapu keluar. Ini adalah penyesalan yang ditinggalkan sebelum kematiannya. Menembus perbatasan yang terpencil, tanah air yang familiar, menyusul, tersegel. Keinginan yang tersisa hanya berselang-seling. Hanya itu yang masih ada di sini. Si Hao merasakan gelombang kesedihan terhadap raja ini. Dia mempertahankan perbatasan yang terpencil, tidak mundur selama ini, menggunakan nyawa dan darahnya untuk melawan. Alasan mengapa dia menerobos perbatasan terpencil dan kembali adalah untuk mengejar sesuatu, dan kemudian menyegelnya. Pada akhirnya, dia benar-benar mati seperti ini. Itu adalah pemandangan yang benar-benar tragis, menjaga tempat ini bahkan ketika berada di ambang kematian, menutup jurang maut ini. Jelas bahwa raja ini memberikan kontribusi yang tiada habisnya, namun, tidak ada yang tahu tentang semua yang dia lakukan. Di dalam kehampaan yang sedingin es dan gelap ini, dia mati sendirian. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengirimnya pergi. Tak seorang pun di dunia ini yang tahu bahwa ada orang seperti ini yang mengorbankan nyawanya untuk menghentikan kegelapan ini. Hal-hal yang dia lakukan akan mengguncang ke 3.000 provinsi di alam yang lebih tinggi, namun keturunannya diperlakukan seperti keturunan yang memiliki darah orang berdosa.
Mayatnya tergeletak di sini, melayang di sepanjang celah besar kehampaan bersama dengan perahu kuno ini, sedingin es dan suram.